Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu satu firman Tuhan, satu anak Tuhan yang luar biasa, tokoh Alkitab yang hebat, saudara kasih, yang begitu luar biasa, saudara kasih, melewati perjalanan hidup dan dipakai Tuhan dengan dahsyat, tapi tidak bertanya why me, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Kejadian pasalnya 41, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44, saudara kasih. Saudaraku, Kejadian 41 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita mau belajar dari Yusuf, saudara kasih ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca bergantian, saya 41, saudara 42, saya 43, saudara 44. Firman Tuhan bilang begini, 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Saudaraku terkasih, sebelum kita masuk ke Yusuf, saudara, kita kembali ke tema tadi dulu. Why me? Saudara kasih ya. Kenapa harus saya? Saudara kasih, no? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya perhatikan ya, kalau sampai ada orang bertanya, kenapa saya? Saudara kasih, pasti saudara kasih, yang pasti dia pasti tidak mengenal dirinya dengan baik. Betul ya? Saudara kalau sampai bertanya dalam dirimu, kenapa harus saya? Berarti saudara tidak mengenal dirimu dengan baik. Kenapa begitu saudara kasih? Biasanya kan orang kalau bertanya, kenapa saya? Itu biasanya kejadiannya dua hal. Yang pertama, ketika dia mendapatkan sesuatu di luar targetnya atau lebih besar dari targetnya, saudara kasih, lalu dia diperhadapkan dengan sesuatu yang hebat, saudara kasih ya, biasanya dia bertanya, kenapa kok saya? Kan masih banyak tuh orang yang lebih hebat dari gua. Masih banyak orang yang lebih luar biasa. Kenapa harus saya? Betul ya? Atau keadaan kedua, ketika orang harus diperhadapkan dengan keadaan yang seharusnya itu bukan yang harus dialami, yang jauh dari apa perkiraan dia, yang jauh lebih lebih menyedihkan dari apa yang diharapkan olehnya terjadi kepadanya. Padahal menurut dia harusnya tidak seperti begitu. Tetapi kenapa saya harus menderita? Biasanya orang juga tanya, kenapa harus saya? Betul tak? Dua keadaan ini membuat orang bertanya, kenapa harus saya? Nah, kenapa saya ambil Yusuf sebagai contohnya, saudara kasih? Kalau kita lihat perjalanan Yusuf, jelas Yusuf mengalami kedua hal ini. Ya toh? Dalam perjalanan hidupnya, sebelum yang kita baca, dia dilantik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Firman Tuhan berkata, Yusuf menjalani perjalanan hidupan yang sangat pahit. Mulailah dijual sama keluarganya sendiri, mulai diangkat menjadi seorang hamba, lalu dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah, kemudian dinaikkan diberikan hukuman yang begitu panjang dalam penjara. Saudaraku terkasih, sampai dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini perjalanan hidup yang dialami oleh Yusuf, di mana dua keadaan itu dialaminya. Tapi Yusuf, saya baca firman Tuhan ya, dari Kejadian 37 sampai 342, saudara kasih, saya tidak menemukan Yusuf bertanya, kenapa harus saya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita bertanya, betul toh? Kenapa harus saya? Mungkin saya nggak tahu nih, kejadian hidup saudara apa sekarang nih? Apa yang saudara alami? Atau mungkin saudara mengalami sesuatu yang begitu luar biasa, yang bagi saudara kayaknya saudara nggak sanggup untuk melewatinya karena begitu besar itu berkat Tuhan, sampai-sampai kayaknya saya nggak layak untuk itu. Atau saudara mengalami penderitaan yang begitu berat, yang saudara berkata harusnya saya tidak mengalami itu, padahal saya baik orangnya, saya hidup benar, tapi kenapa penderitaan ini saya harap saya alami dalam hidup saya? Lalu saudara bertanya dalam pikiran saudara, kenapa harus saya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, saya menemukan, saudara kasih ya, ada 3 hal, saudara kasih, yang menjadi alasan kenapa Tuhan memilih kita untuk mengalami sesuatu yang harus kita alami dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, ada 3 alasan, saudara kasih ya, yang saya temukan dari kehidupan Yusuf. Kenapa Tuhan memilih kita untuk mengalami sesuatu yang harus kita alami dalam hidup kita. Baik itu yang menyenangkan atau yang membuat kita menderita. Ada 3 hal, saudara kasih. Apa itu? Yang pertama,
Coba kita lihat Kejadian 37 ayat yang ketiga, saudara kasih. Kejadian 37 ayat yang ketiga boleh ditampilkan di layar. Saya baca di layar saja ya. Kejadian 37 ayat 3, dengar firman Tuhan bilang begini. Yang pertama firman Tuhan berkata, Israel lebih mengasihi siapa katanya? Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Coba lanjut ayat 11. Ayat 11 dengar. Ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Ayat 11. Maka perhatikan baik-baik. Irilah hati saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi dengar firman Tuhan bilang apa? Ayahnya Yusuf, Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Sudah dengar yang pertama. Kenapa Tuhan memilih kita untuk melakukan hidup dalam satu posisi, satu keadaan? Apa alasannya? Kenapa harus kita? Pertanyaannya, jawabannya, alasannya yang pertama adalah dengar baik. Karena kita spesial di mata Tuhan, saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar, kenapa harus Tuhan pilih saudara mengalami sesuatu yang kayaknya tidak sesuai dengan keinginanmu, atau mengalami sesuatu kayaknya yang lebih besar daripada targetmu? Saudara dengar, itu alasan yang pertama, karena Tuhan melihat engkau spesial di matanya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu kenapa kita harus bertanya? Kenapa kok kita bisa bertanya padahal kita spesial di mata Tuhan? Karena ukuran spesial di mata kita dengan di mata Tuhan itu biasanya beda. Saudaraku terkasih, orang biasanya kalau lihat orang spesial yang wow, hebat, dahsyat, luar biasa, cemerlang, cerdas, segala macam. Itu yang spesial, betul ya? Tapi kalau saudara lihat waktu Tuhan memilih setiap anak-anaknya, justru jauh dari situ semuanya. Coba saya mau tanya buat saudara. Waktu Tuhan memilih Daud menjadi raja, lalu diperhadapkan dengan kakak-kakaknya yang sangat siap menjadi seorang prajurit, seorang raja, karena mereka kakaknya adalah seorang prajurit. Harusnya di mata manusia yang spesial itu siapa? Kakak-kakaknya. Betul ya? Tapi di mata Tuhan beda. Ternyata Tuhan punya penilaian yang berbeda tentang kehidupan yang spesial di mata Tuhan. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Ini adalah alasan kenapa supaya kita jangan bertanya kenapa saya. Kalau Tuhan percayakan saudara untuk melakukan sesuatu karena kau spesial, itu jawabannya, saudara kasih. Jadi saudaraku terkasih, Tuhan ingin supaya kita menjalani hidup kita saja. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dalam pemilihan apapun, kalau saudara dipilih untuk ditentukan untuk segala sesuatu, apapun yang harus dilakukan, biasanya karena kita memilih orang itu karena spesial bagi kita, betul ya? Coba kalau misalnya mau Natal nih ya, biasanya kan kalau Natal pemilihan ketua Natal, saya mau tanya buat saudara pilih biasanya yang spesial atau yang bukan? Spesial, betul toh? Walaupun saudaraku terkasih kebiasaan orang Indonesia itu begitu. Waktu pemilihan ketua, ayo dia ditunjuk semua orang. Sekasih betul ya. Begitu terpilih satu, udah naik jadi ketua, ditinggalin. Sekasih betul ya. Tapi yang pasti waktu kita pilih dia jadi spesial, jadi ketua, karena dia punya kespesialan sesuatu. Karena kita anggap dia mampu untuk melakukan sesuatu. Betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini kita bertanya dalam hati, kenapa harus saya? Jawabannya adalah karena kita spesial di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat Kejadian 39 ayat 2 sekarang, saudara kasih. Kejadian 39 ayat 2, dengar firman Tuhan berkata begini. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Nih, perhatiin firman Tuhan. Yang kedua firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa katanya? Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah orang tuanya, rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara perhatiin. Kalau saudara baca Kejadian 37 sampai ayat yang 41, saudara kasih, Kejadian 37 sampai pasal 41, saudara akan menemukan kalimat ini berulang-ulang dikatakan dalam ayat-ayat tertentu, saudara kasih. Berkali-kali saudara kasih ayat ini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf makanya ia berhasil. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf makanya ia berhasil. Maksudnya apa saudara kasih? Kalau kita lihat dari pemilihan Yusuf sebagai orang yang spesial, Yusuf kan juga orang yang tidak ada apa-apanya. Betul tidak? Saudaraku terkasih, dia hanya pengantar makanan. Yang gembala domba yang handal itu kakak-kakaknya. Tapi dia ini hanya orang biasa saja. Jangan bicara prajurit. Menjadi orang yang menggembalakan domba sapi pun ini belum layak, saudara kasih. Tapi dia dipilih, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam pilihan itu firman Tuhan bilang, Yusuf sukses. Tapi kenapa dia sukses? Firman Tuhan berkata, karena Tuhan menyertai Yusuf.
Maksudnya apa saudara kasih? Dengar yang kedua. Waktu Tuhan memilih kita, waktu kita terpilih untuk segala sesuatu yang harus kita alami, baik itu penderitaan atau sesuatu yang besar dalam hidup kita, saya mau kasih tahu saudara, itu karena Tuhan sudah menempatkan sebuah talenta dalam hidup saudara, sebuah potensi dalam hidupmu, dan akan membuat engkau mampu melakukan semua yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Amin. Saudara perhatiin, semua orang yang terpilih itu biasanya sudah ada talenta dan arahnya ke situ. Kalau Tuhan pilih saudara untuk sesuatu hal yang harus kau kerjakan dalam hidup dengan baik, itu karena Tuhan sudah lihat ada potensinya dalam hidup saudara. Jadi jangan merasa minder ketika kau dipercayakan sesuatu yang besar. Jangan merasa rendah diri ketika kau harus melakukan sesuatu yang hebat dalam hidupmu. Ketika kau harus melakukan sesuatu yang kayaknya tidak mungkin kau lakukan. Tidak, kalau Tuhan sudah pilih saudara, karena Tuhan tahu ada sesuatu yang hebat yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saudara. Jadi jangan takut dalam hidup ini, saudara kasih. Jangan malu-malu, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua itu kan proses untuk membentuk kita menjadi orang yang hebat, berhasil, dan terkenal dalam hidup kita. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga jadi seorang pendeta, pengkhotbah yang bisa dipercayakan banyak pelayanan kemana-mana. Itu kan bukan karena begitu lahir saya langsung haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Enggak begitu, saudara kasih. Saya lahir nangis juga, saudara kasih, betul ya? Saya waktu lahir kecil juga, belum bisa bicara, sama saudara kasih, seperti saudara. Tapi kenapa dipercayakan Tuhan untuk menjadi pengkhotbah, saudara kasih? Karena Tuhan sudah lihat yang pertama, Tuhan sudah tanamkan satu potensi itu. Yang kedua, dalam potensi itu saya terus mengembangkan, melakukan yang terbaik. Sehingga saya mampu menjadi apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Hari ini kalau Tuhan percayakan kau sesuatu, saudara kasih. Waktu kau kerja nih, tiba-tiba bos bilang begini, kayaknya kita ada proyek besar, jadi kita sudah tidak ada orang yang untuk jadi pinpronya. Nah nanti saya minta kamu aja ya yang jadi pinpronya. Oh jangan saya bos, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Orang ini ngitung-ngitung aja saya suka salah, cuma hitung duit, saya menang. Saudara kasih, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saudara jangan langsung tolak seperti begitu. Saudara kalau dipercayakan sesuatu, karena yang pertama, karena Tuhan tahu kau punya talenta di situ, saudara kasih. Terkadang kita harus berani meyakini sesuatu yang tidak kita lihat, saudara kasih. Baru ketika kita melakukannya, kita akan mengerti bahwa ternyata memang kita bisa. Kadang-kala seperti begitu. Kadang-kala kita harus berani melangkah dengan percaya. Sekalipun waktu kita melangkah, kita sepertinya tidak memiliki apa yang kita harapkan. Tapi saya percaya waktu kau berani melangkah dan kau dipilih untuk melangkah, saya percaya waktu kau melangkah, kau akan melihat, betul, kau adalah orang pilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tinggal tergantung kita saja, berani atau tidak. Saya baru bangun kampus, saudara kasih, di Kalimantan. Jadi sekolah tinggi kami harus harus diakreditasi, ya. Lalu saudaraku terkasih, syarat akreditasi itu kan sarana prasarana, betul no? Lalu saudaraku terkasih, sarana prasarana berarti maksudnya adalah harus ada gedung dong. Kalau tidak ada gedung, saudara terkasih ya nggak mungkin bisa, betul ya? Saudaraku terkasih, maka harus bangun kampus. Dan itu harus dikejar dalam waktu dekat. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, suatu saya kumpul teman-teman sih semangat semua. Ya betul Pak Ketua, kita harus bangun. Ya kita semangat semua. Cuman dalam hati saya, ini mereka semangat, tapi kan saya ketuanya, saudara kasih, betul ya? Artinya tanggung jawab kan jadi tanggung jawab saya, ini bukan tanggung jawab mereka. Mereka kalau mau kabur, nggak ada urusan mereka. Tapi kalau saya kabur, kan hancur semuanya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu saya tanya, bagaimana? Kalian serius apa tidak? Serius Pak Ketua, pokoknya kita bangun, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, karena saya lihat mereka semangat, oke, kita serius. Oke, kita mulai dari kita kumpul. Berapa dulu modal untuk bangun kampus? Waktu kumpul, cuman ada 45 juta, saudara kasih. Bangun apa 45 juta? Bangun WC aja kurang, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, bangun kampus modal 45 juta itu bagaimana ceritanya, saudara kasih? Tidak mungkin lah, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi ketika melihat apa yang mereka percayakan kepada saya, walaupun kayaknya saya nggak melihat jalan apa-apa, tumpul semuanya, buntu semuanya. Tapi waktu saya berani melangkah dengan percaya, sekalipun saya tidak melihat apa yang harus saya jalan dalam hidup saya, justru di situ Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Amin. Hari ini kampusnya mungkin sekitar 20% lagi selesai, saudara kasih. Saudara bisa bayangin 20% lagi berarti sudah sekian ratusan juta habis uang, saudara kasih. Dari mana itu uang saya juga nggak tahu, saudara kasih. Tapi yang pasti itu kampus sudah terbangun hari ini. Saudaraku terkasih, waktu Tuhan pilih saudara
Saudara dengar, itu karena Tuhan sudah perlengkapi saudara dengan satu talenta yang hebat, yang luar biasa. Amin. Itu yang kedua, yang ketiga dan terakhir. Ayat 16 sekarang, saudara. Kejadian 41 ayat 16. Saudara perhatiin ayat ini baik-baik. Firman Tuhan bilang begini, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan apa katanya? Allah juga akan yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Maksudnya apa? Ini bicara tentang waktu dia bermimpi, saudara ya. Lalu Firaun bilang sama dia seperti begini, kata pegawaiku, kata penyedia makanan buatku, kata penyedia anggur buatku, katanya kau bisa tafsirkan itu mimpi, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, waktu Firaun bilang begitu sama Yusuf, Yusuf bilang begini sama Firaun, bukan aku tapi Tuhan yang akan memberitakannya kepada tuanku. Maksudnya apa saudara? Dengar, kalau Tuhan pilih saudara, itu maksudnya adalah karena Tuhan ingin menjadikanmu menjadi kesaksian bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan pilih engkau dimanapun engkau berada, apapun aktivitasmu, apapun posisimu, dimanapun tempatmu, karena Tuhan pengen pakai engkau menjadi saksi bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu alasannya Tuhan pilih saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara perhatikan baik-baik. Ingat tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan. Betul toh? Tujuan saudara hidup, tujuan saudara bekerja, tujuan saudara dimanapun ditempatkan, melakukan aktivitas. Dengar, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau untuk kemuliaan Allah, orang yang dipilih Allah, begitu dia mengerti bahwa tujuannya untuk kemuliaan Allah, dia pasti menjaga hidupnya dengan benar dan berkenan di hadapan Allah. Saudara lihat Yusuf. Yusuf punya kesempatan untuk kecewa kepada saudaranya. Betul toh? Tapi dia tidak kecewa. Yusuf punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Dalam dosa kekudusan. Tapi dia tidak jatuh dalam dosa kekudusan. Yusuf punya kesempatan untuk malas waktu dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf punya kesempatan untuk tidak melakukan apa-apa. Dia tenang dari istana. Tapi firman Tuhan catat, dia tidak tenang di istana. Waktu Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Firman Tuhan bilang, Yusuf kelilingi seluruh tanah Mesir. Saudaraku terkasih pertanyaannya, kenapa Yusuf saudara kasih tidak melakukan semua itu? Padahal dia punya kesempatan untuk jauh dari Allah. Saudara dengar, karena dia tahu hidupnya ini ditempatkan di tempat di Mesir untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang Mesir pada saat itu. Saudara bisa bayangin orang Ibrani tiba-tiba menjadi orang nomor 2 di Mesir? Ini mujizat yang luar biasa. Tapi apa tujuannya? Tujuannya supaya orang-orang Mesir mengenal siapa Allah Ibrani yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang benar yang sesungguhnya. Saudaraku terkasih, waktu kau ditempatkan dimanapun engkau berada, mari ingat tujuanmu. Kalau kau ditempatkan dalam satu tugas tanggung jawab, lalu kau bertanya kenapa harus saya? Saudara dengar, itu karena Tuhan pengen di tempat itu kau menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara bisa bayangin kalau misalnya Yusuf jatuh dalam dosa pada saat itu dengan istri Potifar. Saudara tahu nggak sih cerita itu? Kayaknya bengong gitu, kayak nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Sebetulnya tahu ya cerita itu ya? Yusuf digoda sama istri Potifar, terus Yusuf kabur, saudara. Lalu tinggal bajunya, akhirnya diadukan sama Potifar dan akhirnya dia masuk penjara. Tahu cerita itu kan, saudara? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya kalau ngomong begini kan orang suka bilang begini, iyalah Pak Pendeta, dia nggak jatuh dalam dosa, orang itu kan istri panglima, pasti istri panglima itu sudah tua, betul, pasti jelek lah, betul ya. Makanya Yusuf kabur, saudara kasih. Kau tunggu dulu, jangan sembarangan ngomong, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dulu saya juga mikir seperti begitu, tapi setelah saya pergi ke Mesir, saya lihat tuh orang Mesir, saudara kasih, saya mau kasih tahu saudara, saya bisa pastikan istri Potifar itu di samping cantik wangi, saudara kasih. Kenapa saya berkata begitu? Yang pertama ini ya. Kenapa saya bilang dia cantik istri Potifar? Itu Timur Tengah, Mesir itu kan wilayah Timur Tengah, betul ya? Semua Timur Tengah itu kan wilayah 2 bangsa besar. Yordan, Arab, Uni Emirat Arab, semualah, saudara, betul ya? Yahudi, Israel, Palestina, itu dipenuhi oleh 2 bangsa besar. Satu bangsa Arab, satu bangsa Yahudi, betul toh? Bangsa Yahudi cuma ada di Israel, tapi di seluruh yang lain itu Arab. Nah orang Arab, saudara pernah lihat orang Arab? Orang Arab itu face-nya beda, betul ya? Spesial face-nya. Hidungnya mancung, betul ya? Saudara, mereka face-nya cantik. Saudara bisa bayangin kalau rakyat jelata saja, saudara kasih yang di situ. Jadi saya bisa pastikan cantik. Yang kedua wangi. Kenapa wangi? Karena Mesir itu kan penghasil rempah-rempah terbaik sempat, betul ya? Dan yang pertama sekali bisa memumi raja sampai ribuan tahun tidak busuk badan, saudara kasih daging, itu kan Mesir, betul toh? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu orang Mesir ngomong sama saya, dia bilang ini, Abuna, dia bilang begitu, Abuna pendeta, saudara, Abuna, dia bilang, itu kalau
orang Mesir itu jarang mandi ya Buna. Saya bilang, kok masih bisa jarang mandi sih? Ya coba Buna lihatlah, yang banyak air itu kan cuma sekitar sungai Nil aja. Saudara kasih ya. Begitu jauh dari sungai Nil kan kering kerontang saudara kasih. Nggak ada apa-apa saudara kasih ya. Lalu saudara kasih, jadi kalau dia bilang jarang mandi, saya pikir betul juga. Tapi orang Mesir itu tidak bau saudara kasih. Coba saudara nanti coba 2 hari nggak mandi saudara kasih, betul ya? Lalu kau datang ibadah, kau duduk tengah, semua di pinggir, saudara kasih, betul ya? Cuman kau yang di tengah, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau mereka enggak, kenapa enggak bau? Karena pakai rempah-rempah. Dan saudara bisa bayangin, kalau dalam kerajaan Mesir pada saat itu, saudara ingat kisah Esther waktu mau ketemu dengan Ahasveros? Kalau orang keturunan raja, kalau istrinya mau ketemu dengan suaminya, itu enggak sembarangan ketemu Bapak Ibu. Itu harus dirempah-rempah dulu. Esther mau ketemu Ahasveros, dirempah-rempah setahun. Saudara bisa bayangin setahun dirempah-rempah? Hari ini dicelupin di parfum, sebetulnya keluarin, besok dicelupin lagi. Setahun 365 kali loh, saudara. Dicelup itu kalau dia lewat, bukan badannya saja wangi, bayangannya wangi, saudara, sebetulnya. Saking dirempah-rempah tiap hari, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, jadi saya bisa pastikan istrinya Potifar itu cantik dan wangi. Tapi pertanyaannya, kenapa Yusuf tidak tergoda? Saudaraku terkasih, dia tidak tergoda karena dia tahu panggilannya. Dia ditempatkan di tempat di tempat Potifar karena dia harus menjadi berkat bagi mereka, menjadi kesaksian. Dia ditempatkan di istana karena dia harus menjadi kesaksian di istana. Hari ini dimanapun engkau ditempatkan, baik itu dalam keadaan yang tidak baik ataupun dalam keadaan yang begitu super baik, saya mau kasih tahu saudara, saudara harus ingat, kenapa saya? Karena saya harus jadi kesaksian di situ. Amin. Saudara dengar 3 hal, tanam dalam dirimu baik-baik, terkasih. Kalau hari ini kau bertanya, kenapa harus saya yang dipilih untuk menghadapi semua situasi yang hari ini kau hadapi? Saudara dengar, yang pertama, karena kau spesial di mata Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang kau lakukan hari ini. Tidak semua orang bisa mengerjakan apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Tapi kalau kau mengerjakannya, itu artinya kau spesial. Yang kedua, firman Tuhan berkata, kenapa kau ditempatkan di situ? Karena Tuhan tahu dan Tuhan sudah tempatkan sebuah talenta dalam hidup saudara. Yang ketiga, kenapa kau ditempatkan di situ? Karena Tuhan mau supaya kau menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka di tempat itu. Amin. Saudaraku terkasih, saya tutup dengan satu cerita ya, satu kisah, saudara kasih. Kisah Gracia, betul ya? Saudaraku terkasih, tahu Gracia? Waktu itu ceritanya saya ngajar di Kalimantan, saudara. Tiba-tiba saudaraku terkasih, ini tanpa saya ketahui, ternyata ini bapaknya Gracia. Bapaknya Gracia rupanya murid saya, saudara. Lalu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bapaknya Gracia ini datang, terus bilang sama saya, Pak Pendeta, besok kemana nih? Ada acara nggak? Saya bilang nggak ada. Ya kalau gitu besok kita makan ya Pak Pendeta. Oh ya sudah, saya bilang begitu. Oke, kita makan. Saya belum tahu kalau anaknya dia Gracia tadinya, saudara kasih ya. Lalu saudara terkasih besok saya dijemput, saudara kasih. Lalu setelah itu kami pergi makan. Lalu begitu kami duduk, suaminya di sebelah saya, mamanya di depan saya, lalu si Gracia di sebelah mamanya dan kakak-kakaknya, saudara kasih ya. Lalu ada juga 2 orang mahasiswa yang lain, saudara kasih. Lalu saudara kasih waktu ngobrol-ngobrol, dia tanya, saudara kasih, Pak Pendeta kenal dengan Gracia? Saya bilang Gracia yang mana dulu nih? Banyak nama Gracia orang, betul ya? Penjadwal gereja ada nama Gracia, ponakan saya ada nama Gracia juga, saudara. Yang Gracia yang mana nih? Saya bilang begitu. Yang itu loh Pak Pendeta, penyanyi cilik yang buta. Saudara, saya bilang, oh ya saya kenal, ada kasetnya, CD-nya ada di mobil saya bilang. Ah Pak Pendeta, ini Gracia. Begitu saya lihat saudara kasih, begitu saya lihat, oh ini Gracia, foto-foto dulu. Saudara, ketemu artis soalnya. Saudara, aku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu waktu saya cerita-cerita dengan mamanya bilang sama saya, dulu waktu pertama sekali saudara kasih Gracia ini lahir, mereka itu seperti rasa gimana gitu ya. Kenapa harus ada anak begini? Kenapa mereka bertanya seperti begitu? Karena sebelumnya saudara kasih, mereka ini pengusaha kayu di Banjarmasin, saudara kasih. Nah, mereka bangkrut, saudara kasih. Mereka ikut Tuhan, setelah ikut Tuhan bangkrut. Harusnya kan ikut Tuhan jadi diberkati, betul ya? Itu kan prinsipnya banyak orang, betul? Mereka enggak, setelah ikut Tuhan bangkrut. Dan bukan hanya itu saja, kakaknya dia, saudara kasih, setelah ikut Tuhan, kakaknya dia tabrakan, palanya pecah, saudara kasih. Lalu setelah itu enggak begitu lama lahir anaknya, yang terakhir nomor 4, itu Gracia. Kenapa matanya seperti begitu? Pertama mereka mungkin berpikir dalam hati, kenapa harus ada dia? Kenapa lahirnya begitu? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi waktu itu katanya ada pendeta yang mendoakan mereka waktu Gracia itu lahir, dipanggil pendeta lalu berdoa. Lalu pendeta ngomong, Tuhan ngomong sama pendeta itu. Dan Tuhan ngomong sama mereka, itu cerita mereka ke saya. Lalu Tuhan bilang, anak ini nanti akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya kalau dipikir-pikir saudara kasih ya banyak orang yang normal, betul tuh? Yang cantik, sehat, ganteng, segala macam. Kenapa pakai yang begini nih saudara kasih? Itu mungkin masih pertanyaan dalam hidup orang tuanya. Apalagi mereka meninggalkan agama mereka yang lama, lalu bertobat ikut Yesus. Itu kan banyak yang serang mereka saudara kasih. Tapi hari itu saudara kasih waktu dengar seperti begitu, mereka mengerti. Kenapa mereka harus punya anak seperti begitu. Lalu saudara kasih anak itu tumbuh besar. Ya saudara bisa bayangin dari, dia kan enggak langsung gede begitu ya. Pastikan dari tahun pertama, tahun kedua, dan 1 tahun itu lama. Betul ya? Apalagi kalau 1 tahun diomongin orang, lama rasanya. Betul? Coba saudara bayangin, saudara diomongin orang 1 tahun, itu lama rasanya. Betul ya? Rasanya pengen cepat berlalu ini tahun. Betul ya? Saudaraku terkasih, dan itu terus berjalan sampai dia umur 9 tahun. Berarti 9 tahun lamanya dia harus menerima, memikirkan, harus menderita. Karena pertanyaan-pertanyaan orang, kenapa anaknya begitu? Makanya lu jangan pindah agama, segala macam. Mungkin rasanya bagaimana? Tapi begitu itu Gracia lahir, saudara kasih, 9 tahun. Itu waktu pertama sekali katanya, mereka kaget. Karena tiba-tiba mamanya dengar, kok ada orang penyembahan di kamar. Dan suara gitarnya juga jago, suaranya bagus. Mereka cari-cari siapa itu penyembahan. Waktu begitu masuk ke kamar, ternyata itu Gracia lagi menyembah Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadangkala Tuhan pilih kita untuk satu tempat, satu posisi. Yang kayaknya kita nggak ngerti kenapa kita harus ada di situ. Kayaknya kurang pas untuk diri saya gitu. Kayaknya kurang tepat untuk saya. Tapi dengarlah, kalau Tuhan tempatkan engkau di situ, karena Tuhan tahu kau spesial. Karena Tuhan sudah siapkan kau untuk melakukan sesuatu yang hebat di tempat itu. Dan karena dia tahu kau akan dijadikan untuk kemuliaannya di tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Hari ini jangan pernah berpikir yang aneh-aneh tentang apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Jalani saja dan lihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa bagi kita.